Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita patut persembahkan kepada Tuhan atas berkat yang ajaib yang kita boleh rasakan hingga di pagi hari ini. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada. Semangat pagi, mari kita sambut berkat pagi hari ini sepanjang hari ini dengan berkat yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah renungan pagi atau renungan harian kita di pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan. Dan pujian yang akan kita nyanyikan pada saat ini, saya ajak saudara-saudara mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 410, Kidung Jemaat nomor 410 dengan judul Tenanglah Kini Hatiku. Mari kita puji dengan bersemangat, puji nama Tuhan dengan penuh semangat. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam kami tidur. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan semuanya terjadi karena kuasa Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan untuk hari ini. Baiklah kiranya Tuhan akan memberkati. Biarlah pekabaran firman Tuhan di hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah Serangan Iblis terhadap Hari Sabat. Serangan Iblis terhadap Hari Sabat. Dan ayat inti kita untuk renungan kita hari ini terdapat di dalam Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-25. Daniel 7 ayatnya yang ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Yang menjadi poin kita untuk ayat kita adalah ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Pemberian keleluasaan kepada penyembahan berhala membuka jalan kepada pengabaian lebih jauh kekuasaan surgawi. Iblis yang bekerja melalui para pemimpin gereja yang tidak suci memalsukan hukum keempat dan mencoba menyingkirkan hari Sabat zaman dulu, hari yang telah diberkati dan dikuduskan. Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Dan sebagai gantinya meninggikan hari berpesta orang kafir
sebagai hari matahari yang patut dihormati. Mula-mula perubahan ini tidak dilakukan secara terbuka. Pada abad-abad pertama, hari Sabat yang sebenarnya telah dipelihara oleh semua orang Kristen. Mereka menjaga kehormatan Allah dan percaya bahwa hukumnya tidak bisa diubah. Dengan bersemangat, mereka menjaga kesucian ajarannya. Tetapi dengan kelicikan yang amat sangat, iblis bekerja melalui agen-agennya untuk mencapai tujuannya. Agar supaya perhatian orang-orang boleh dialihkan kepada hari Minggu, hari itu telah dijadikan hari pesta perayaan menghormati kebangkitan Kristus. Diadakan juga upacara keagamaan pada hari itu. Namun hari Minggu itu dianggap sebagai hari rekreasi karena hari Sabat masih dipelihara sebagai hari kudus. Untuk mempersiapkan jalan bagi pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dicapai, iblis telah menuntun orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Kristus untuk membebani pemeliharaan Sabat dengan ketepatan yang sangat ketat, sehingga pemeliharaan hari Sabat itu sebagai suatu beban. Sekarang, dengan mengambil keuntungan dari terang palsu yang mengharuskan pemeliharaan itu, ia melemparkan cemoohan pada hari itu sebagai lembaga Yahudi. Sementara orang-orang Kristen umumnya terus memelihara hari Minggu, hari pesta kesukaan. Ia menuntun mereka untuk membenci Yudaisme dan menjadikan hari Sabat suatu hari berpuasa, hari kesedihan dan kemurungan. Penipu ulung itu belum menyelesaikan pekerjaannya. Ia telah bertekad untuk mengumpulkan dunia Kristen di bawah panji-panjinya dan menjalankan kekuasaannya melalui wakilnya, Paus yang angkuh, yang mengatakan dirinya sebagai wakil Kristus. Melalui orang-orang kafir yang setengah bertobat, imam-imam yang ambisius, dan orang-orang gereja yang mengasihi dunia ini, ia mencapai maksud dan tujuannya. Musyawarah akbar telah diadakan dari waktu ke waktu, di mana pejabat-pejabat tinggi gereja dari seluruh dunia diundang untuk berkumpul. Di dalam hampir semua musyawarah, hari Sabat yang telah ditetapkan oleh Allah telah ditekan dan semakin direndahkan, sementara hari Minggu semakin ditinggikan. Demikianlah pesta perayaan kekafiran akhirnya dihormati sebagai lembaga ilahi, sementara hari Sabat yang menurut Alkitab telah dinyatakan sebagai peninggalan Yudaisme yang pengikutnya telah dinyatakan terkutuk. Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 54 dan 55. Tulisan dari buku Alfa dan Omega tidak pernah dikarang-karang dari bentuk sejarah masa lampau yang telah kita lewati. Sebut saja Konstantinopel tahun 312 telah masuk Kristen, menjadikan kekristenan pada waktu itu adalah agama di Kekaisaran Romawi. Tetapi dengan baptisnya, dengan bertobatnya Konstantin masuk Kristen, tidak disangka oleh orang Kristen waktu itu bahwa ini adalah permainan, ini adalah sesuatu akal-akalan, ini adalah satu siasat yang dibalik semua. Pembuat siasat itu adalah iblis. Dia memutar balikan kebenaran. Tetapi orang pada masa ini tidak pernah mengetahui itu. Sebenarnya perubahan hari Sabat hari ke-7 kepada hari Minggu bukan dimulai pada masa reformasi. Justru itu telah dimulai dari masa gereja Am yang awal mula dimulai ketika Konstantinopel menjadi Kristen, menjadikan kekristenan sebagai agama negara Roma pada waktu itu. Kekristenan itu sudah muncul pada waktu itu, tetapi pekabaran kita tadi katakan bahwa sebenarnya Sabat telah terpelihara, tetapi kemudian mengalami perubahan. Dan Protestan yang muncul nanti tahun 1517
1517 pada waktu Martin Luther mengumumkan 95 ajaran yang bertentangan dengan gereja Katolik. Itu telah diumumkan tahun 1517, baru Protestan hadir. Tetapi perubahan hari Sabat dari hari ke-7 hari Sabtu kepada hari Minggu bukan pada waktu itu, tetapi sudah sebelumnya, sejak tahun 321 pada waktu rapat besar yang diadakan sehingga undang-undang hari Minggu dilaksanakan oleh Konstantin pada waktu itu. Dan kalau ingin mengetahui sejarah ini lebih jelas, lebih detail, maka saudara dapat menghubungi atau bisa ketik teks di WhatsApp saya agar kita dapat berdiskusi lebih lanjut. Tapi kesimpulan kita saudara adalah bahwa ingat, setan juga mengakui dia sebagai pencipta. Itu kata dia pada waktu penggodaan ketiga kepada Yesus. Itu berarti bahwa dia juga akan menciptakan sabat yang palsu. Maka panggilan kepada kita, maukah kita? Maukah kita untuk dapat menyucikan hari Sabat? Dan hari Sabat yang dimaksud menurut Alkitab adalah Sabat yang jatuh pada setiap pekan dari minggu itu, yaitu hari ke-7 atau hari Sabtu. Kiranya saudara buat keputusan, Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran pada pagi hari ini. Biarlah kiranya pekabaran ini boleh menjadi berkat bagi kami. Mungkin bagi yang bergereja pada hari Minggu, ini merupakan suatu beban yang berat. Tapi Tuhan, biarlah kiranya kami tidak mempermasalahkan hubungan kami satu dengan yang lain. Walau kami harus terus belajar menggali Alkitab, bahwa perubahan Sabat hari ke-7 kepada hari pertama dalam minggu pekerjaan tidak dibuat oleh Allah, tetapi hanya dilakukan oleh manusia yang merupakan agen-agen si pembuat kejahatan di sorga itu yang telah jatuh ke dunia ini. Tuhan, tolong kami, buka pikiran kami agar kami dapat menerima kebenaran ini sebagai permata yang berharga dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu sekali lagi. Pelihara kami sepanjang hari ini dalam semua tugas tanggung jawab kami. Biarlah selalu sepadan dengan rencana Tuhan. Dan biarlah kiranya semua apapun yang kami hadapi, problema bahkan sekalipun, Allah tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, inilah doa kami, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Berkat Allah menjadi bagian semua pendengar audio Renungan Pagi di mana saja berada. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam damai sejahteranya, di dalam karunia Allah Bapa melalui kuasa Roh Kudus menyertai kami semua sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita untuk pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati kita sampai jumpa besok pagi dalam Renungan Pagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.